Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Suara jelas ya? Sudah Ustadz. Nah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya kami memohon maaf atas ketidakhadiran kami kemarin karena baru saja, jadi dini hari kemarin itu baru saja tiba dari safar, dan alhamdulillah sekarang kita bisa berjumpa kembali. Dan sebagaimana biasa kalau gaib saya akan rapel pembahasan sebelumnya, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kaji tafsir daripada juz yang ke-20 dan juga juz yang ke-21 biidznillahi ta'ala. Nah, untuk juz yang ke-20 ini adalah pembahasan tentang surat An-Naml, kemudian surat Al-Qasas sampai dengan surat Al-Ankabut, yang nanti sisa daripada surat Al-Ankabut akan dibahas pada juz yang berikutnya, yaitu juz yang ke-21. Di antara bahasan daripada surat, ya, karena ini masih dalam bahasan surat yang sebelumnya, ya, atau dari juz yang sebelumnya, yaitu juz ke-19, yaitu surat An-Naml, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, maka kali ini Allah bertanya kepada kita semua. Setelah Allah sebutkan tentang segala kekuasaan yang Allah, segala bentuk kekuasaan Allah, lantas adakah yang berhak untuk kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah? Ya. Yang mana, ya, kita diperintahkan untuk memuji Allah, dan juga kita diperintahkan untuk memberi salam atau menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita diajak untuk berpikir, siapa sih yang lebih berhak untuk disembah? Amman khalaqas samawati wal ard. Apakah yang berhak untuk disembah adalah yang menciptakan langit dan bumi? وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. Ataukah zat yang menurunkan air hujan lantas dengannya Allah tumbuhkan kebun-kebun yang indah, tanaman-tanaman yang indah? Atau berikutnya Allah Ta'ala berfirman, amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha, dan seterusnya, khilalaha anhar wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bainal bahraini hajiza, dan seterusnya. Ataukah zat yang menciptakan atau yang mempersiapkan bumi sebagai tempat tinggal, yang mana di dalamnya Allah mengalirkan sungai-sungai serta menancapkan gunung-gunung dan memisahkan dua lautan? Ya, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su', dan seterusnya. Ataukah zat yang mengijabah atau menjawab doa ketika hamba dalam kesempitan, dan juga menyingkap keburukan serta menjadikan manusia sebagai khalifah? Kemudian Allah kembali bertanya, ya, amma yahdikum fi dhulumatil bahr. Ataukah zat yang menunjukkan kalian kepada kebenaran, ya, atau yang menunjukkan kalian jalan di tengah kegelapan baik di darat maupun lautan, ya, yang mana di saat kita tersesat baik di daratan maupun lautan, siapa yang memberikan petunjuk? Lalu siapa yang mengirimkan angin sebelum sebelum datangnya hujan? Kemudian Allah juga bertanya, ataukah yang memulai penciptaan lalu akan mengulangnya kembali penciptaan tersebut di hari kiamat dan memberi rezeki? Dan di sini adalah pertanyaan, ya, adalah pertanyaan bukan untuk kita jawab. Maksudnya bukan untuk kita jawab, melainkan ini adalah pertanyaan yang jawabannya sudah sangat jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semuanya, siapa sih yang sebenarnya berhak disembah? Ya, apakah zat yang menciptakan langit atau yang diciptakan? Ataukah zat yang maha menjawab doa, atau justru yang disembah adalah orang yang tidak mampu untuk
orang yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Itu seperti ini. Ini adalah soal yang tidak perlu untuk kita jawab. Kenapa? Karena semuanya sudah sangat jelas. Tidak ada yang lebih berhak untuk disembah melainkan Allah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, ya, yang menempatkan kita di muka bumi ini, yang mengijabahi doa setiap hambanya, yang mengangkat kesulitan hamba-hambanya, dan seterusnya. Ya, kalau Allah bertanya kembali, maka adakah yang berhak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga para jemaah sekalian, kalau kita ditanya apa makna daripada la ilaha illallah, makna daripada la ilaha illallah artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Betul, secara dari satu sisi betul lah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Tapi kata-kata ilah yang itu berarti ma'bud atau zat yang disembah. Maka ketika kita katakan tidak ada yang disembah selain daripada Allah, atau tidak ada sesembahan selain Allah, maka maknanya kurang tepat, kurang sempurna. Kenapa? Karena di muka bumi di sana banyak sekali hal-hal yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari yang menyembah nabi, dari yang menyembah malaikat, dari yang menyembah pepohonan, dari yang menyembah bebatuan, dari yang menyembah orang-orang yang sudah meninggal, atau bahkan ada yang menyembah manusia-manusia yang masih hidup, atau menyembah hewan-hewan. Ini bukti bahwa di sana ada banyak sekali sesembahan atau sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang telah kita sebutkan tadi, atas sebab semua yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah menciptakan, Allah begini, Allah begitu. Ini membuktikan bahwasanya tidak ada satupun yang berhak untuk kita berikan persembahan, untuk kita berikan segala bentuk beribadatan, untuk kita pintai berupa doa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah selanjutnya masuk kepada surat Al-Qasas. Yang mana surat Al-Qasas di sini adalah surat Makkiyah, ya. Kita kembali ingatkan bahwa surat Makkiyah adalah surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala, atau ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 88, dan sebagaimana namanya yaitu Al-Qasas, surat ini berisikan berbagai jenis atau berbagai macam cerita. Di antaranya yang paling besar atau paling banyak diceritakan di sini adalah tentang Nabiullah dan juga Rasulullah Musa alaihi salatu wassalam beserta dengan partnernya, juga saudaranya, yaitu Nabiullah Qarun, Nabiullah Harun, ya. Juga di sini juga bercerita tentang Qarun, ya, bercerita tentang Qarun, yang mana Qarun di sini tadinya adalah muridnya Nabi Musa. Kemudian juga di dalam Al-Quran, ya begitulah Al-Quran memberikan pelajaran kepada manusia dengan cara apa? Di antaranya dengan membawa kisah-kisah di masa lalu yang penuh dengan hikmah, ya, yang penuh dengan pelajaran. Kemudian para jamaah, perginya Nabi Musa ke kota Madian. Singkatnya, suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang kala itu diasuh oleh keluarga Fir'aun, itu dia tahu bahwasanya dirinya adalah dari Bani Israel. Suatu ketika dia mendapati dua orang yang sedang berkelahi. Satunya adalah orang Mesir asli, yang satunya adalah dari Bani Israel. Lantas kemudian Nabi Musa membantu saudaranya, atau membantu orang yang dari kaumnya yaitu Bani Israel, lalu memukul orang Mesir tersebut sampai mati di tempat, ya. Yang mana kemudian Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang telah melakukan pembunuhan tadi mengakui kesalahannya lalu bertaubat, ya. Sampai singkatnya kemudian besoknya orang yang berkelahi tadi besoknya berkelahi lagi, ya. Lantas kemudian Nabi Musa ketika hendak membelanya, akhirnya Nabi Musa sadar ini tipu muslihat, yang mana ini adalah ujian, ini tipu muslihat, sehingga Nabi Musa pun akhirnya tidak hampir memukul orang yang berkelahi tadi, ya, hampir saja. Namun karena kabar tersebut tersebar, akhirnya Nabi Musa pun karena ingin ditangkap dan ingin dibunuh, akhirnya Nabi Musa pun pergi dari kota Mesir, atau dari negeri Mesir, untuk menyelamatkan diri. Yang mana kemudian beliau pergi kemana? Ke kota Madian, ya, sembari terus meminta
petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu singkat cerita, di tengah jalan di kota Madian, beliau berjumpa dengan seorang wanita yang kesulitan untuk mengambil air. Karena apa? Mereka ini dua wanita dan di tempat mengambil air isinya ada laki-laki semuanya. Dan ketika sudah laki-laki ini sudah selesai, tempat air tersebut malah ditutup ya, sumur ya. Pintu airnya daripada sumur tersebut ditutup. Sedangkan ini dua wanita kesulitan untuk membuka pintu air. Lantas kemudian Nabiullah Musa membukakan pintu air tersebut dengan mudah karena kita tahu Nabi Musa ini adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang luar biasa. Lantas kemudian akhirnya dua wanita tersebut mampu untuk mereka. Lalu setelah ditutup kembali, akhirnya Nabi Musa berpisah, ya, pergi meninggalkan dua wanita tersebut. Ternyata dua wanita ini merupakan putri dari seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada bangsa Madian atau kepada penduduk Madian, yaitu Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, Nabi Syuaib, ya. Nah, kemudian karena atas kejujuran tersebut Nabi Syuaib menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan upah, ya, atau dengan syarat dia mau bekerja 8 sampai dengan 10 tahun. Afwan, ini ini ada yang aktif mic-nya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ya setelah melalui masa 8 sampai 10 tahun, sekitar 10 tahun Nabi Musa di kota Madian meminta petunjuk kepada Allah, menenangkan hati dan seterusnya. Akhirnya Nabi Musa pergi kembali ke Mesir bersama dengan keluarganya. Lalu meminta kepada Allah, dan ini juga kembali ke Mesir atas perintah Allah untuk berdakwah kepada kaumnya juga Firaun. Dan kemudian Nabi Musa di sini minta kepada Allah agar diberikan partner dalam berdakwah. Maka akhirnya Allah utus pula saudaranya Nabi Musa yang bernama Harun. Dan cerita tentang ini sudah kita ceritakan pada tafsir daripada juz-juz yang sebelumnya. Dan kisah Nabi Musa ini termasuk yang paling banyak diulang di dalam Al-Qur'an. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Qarun. Qarun ini adalah salah satu muridnya Nabi Musa, yang mana dia adalah orang yang miskin. Namun dia ini punya skill, punya hard skill berupa menempa emas, ya, menjadikan emas itu sebagai perhiasan, menjadi hal-hal yang indah seperti itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan ke atas, ya, dengan wasilah ilmu daripada Qarun ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia ini orang yang sangat-sangat kaya raya. Bahkan diceritakan saking banyaknya pundi-pundi harta yang dimiliki oleh Qarun, ya, sampai-sampai kalau mau membuka pintu itu kuncinya harus dibopong atau harus dipikul oleh sekitar 10 orang yang semuanya itu kuat-kuat. Dan tentunya kunci zaman sekarang juga tidak seperti dulu, ya. Mungkin antum bisa googling, bisa searching terkait kunci zaman dulu, ya. Bisa dilihat kenapa pula alasannya sampai dibawa oleh 10 orang, ya, kunci-kunci daripada gudang-gudang harta tersebut. Yang mana singkat cerita Nabi Musa memperingatkan Qarun agar dia tidak tamak, agar dia tetap ingat kepada Allah dan mengingatkan Qarun agar dia mengeluarkan sedekah dari harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Tapi justru dia berkata, ini bukan dari Allah. Harta yang datang ini bukan dari Allah, melainkan dari keahlianku, katanya. Sampai kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun beserta hartanya ke dalam bumi. Ya, dan ini merupakan balasan untuk orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang kufur nikmat. Apa? Allah tenggelamkan ke bumi. Dan ini juga terus berlaku sampai detik ini, di mana ada orang yang sombong, yang mana sifat mutakabbir atau sombong itu hanya berhak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang pantas untuk sombong dengan segala kenikmatan yang Allah miliki, dengan segala kudrah, segala kemampuan, dengan semua sifat-sifat sempurna yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Pantas untuk sombong. Sedangkan siapa kita? Kita adalah manusia yang banyak sekali
banyak sekali kekurangan, ya, banyak sekali atau yang tidak bisa apa-apa kalau bukan karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak, dan mungkin zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala tidak seketika menenggelamkan orang yang sombong ke dalam bumi sebagaimana Qarun, dengan cara Allah jatuhkan kehormatannya, bisa juga dengan Allah hilangkan harta itu, seterusnya, intinya yang bermakna tenggelam atau hilang dari muka bumi. Ya, dan ini adalah pelajaran untuk kita semuanya agar tidak merasa tinggi, agar tidak merasa sombong, agar tidak jumawa di atas muka bumi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ditanya, ya, apa itu mal kibr, apa itu sombong? Maka apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Al kibru, sombong itu adalah apa? Batarul haqqi wa ghamdun nas, yaitu situasi ketika seseorang itu menolak kebaikan atau eh nah, aduh, afwan, di belakang ada kokek. Nah, batarul haqqi, yaitu menolak kebenaran yang disampaikan kepada dia, wa ghamtun nas, lalu dia merendahkan manusia. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari dua sifat yang buruk ini. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Ankabut, atau artinya Al-Ankabut adalah laba-laba. Mungkin kita sering mendengar bahasa Indonesia lari kalang kabut, ya. Lari kalang kabut itu sebenarnya dari bahasa Arab yang itu apa? Lari kalang kabut, seperti larinya laba-laba. Ya, ini faedah lughawiyah saja atau faedah bahasa saja. Kemudian Al-Ankabut ini juga surat Makkiyah sama seperti sebelumnya. Kemudian jumlah ayatnya ada 69, yang mana ini juga termasuk surat-surat yang terakhir turun di Makkah. Karenanya ada ayat yang mengisyaratkan tentang perintah untuk berhijrah. Kemudian ketika tadi surat Al-Qasas bercerita tentang bagaimana orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa ditindas oleh Firaun dengan berbagai macam ujian, maka dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap atau konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ujian. Ya, konsekuensi daripada kita beriman kepada Allah adalah diuji. Ya, kalau kita tidak beriman ya nggak diuji, gitu kan. Untuk apa? Ya, ibaratnya kalau kita sekolah, kalau kita tidak sekolah untuk apa ada ujian? Kan enggak gitu. Ya. Kita bilang ada ujian, emang kamu sekolah di situ? Enggak. Ya, itu ujian bukan untuk gitu ya. Begitu pula di dalam dunia itu, di bumi ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian adalah untuk orang-orang yang beriman. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang tidak beriman, itu peringatan. Ya. Peringatan supaya mereka tetap kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita tentang pembuktian kebenaran iman. Yang mana di sini dikatakan bahwasanya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja ketika berkata aku telah beriman, wahum la yuftanun, dan dia tidak diuji, ya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sedangkan orang-orang sebelum mereka, orang-orang yang mengaku beriman, pasti telah diuji. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Untuk membedakan antara orang-orang yang jujur dengan keimanan mereka dengan orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang dusta. Ya. Dan tentu saja setiap namanya ujian itu tidak ada yang mudah. Kalau sebagian orang diuji dengan kesulitan, maka sebagian lagi seperti Qarun. Qarun itu sebenarnya orang yang beriman, tapi akhirnya diuji dengan harta, diuji dengan kekayaan, tapi dia justru kufur. Ya, jadi ujian itu tidak mesti berupa sebuah kesulitan, namun bisa jadi adalah suatu kebahagiaan, suatu kekayaan atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Namun yang satu hal yang perlu kita yakini adalah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak
membebani seorang hamba kecuali dengan hal-hal yang dia mampu untuk menjalaninya, dia mampu untuk melakukannya. Yang itu berarti ujian dari ujian setiap orang satu dengan lainnya adalah ujian yang berbeda-beda tergantung dengan tingkat keimanan orang tersebut. Mungkin bagi kita ujian fulan adalah mudah, tapi belum tentu mudah untuk dia. Mungkin bagi kita tidak seberapa, tapi kalau orang itu belum tentu kuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwasanya barang siapa yang menghadapi setiap ujian dengan penuh keimanan, ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, orang yang beriman lalu beramal saleh, lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim, maka Allah berjanji akan menghapuskan sayyi'atihim, kesalahan-kesalahan mereka. Wala najziyannahum, dan Allah akan ganjar mereka ahsanalladzi kanu ya'malun, dengan kebaikan berlipat-lipat atas perbuatan atau atas amal saleh dan juga kebaikan mereka. Ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan pada ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, dan di antara orang-orang ada yang berkata aku beriman kepada Allah, fa idza udhiya fillah, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau mereka diuji di jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, maka dia mereka membuat, atau orang ini membuat, ya, eh, atau mereka beranggapan bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada mereka itu adalah siksaan, adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah ciri orang-orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalisallahu bi'a'lam bima fi suduril alamin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam kamu? Jadi di ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengabarkan bahwasanya ada sebagian, kalau ada sebagian di antara kita yang, atau di antara manusia yang beriman, tapi ketika dikasih ujian dia mengaku atau merasa bahwasanya Allah tidak berbuat adil kepada dia, Allah berbuat zalim kepada dia. Ya, ini juga bentuk kekufuran, ya. Dia merasa bahwa ini siksaan dari Allah, ya. Dan kemudian ketika datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baru mereka berkata, oh ya Allah, aku selalu bersama engkau, ya. Dan sedangkan Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya ketika dia mencoba untuk bersuudzon atau berprasangka buruk kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Allah menyebutkan berbagai kaum yang mendustakan para nabi sehingga Allah mengadab mereka dengan berbagai macam adab, ya. Yang mana Allah menyatakan bahwa semua adab tersebut itu akibat daripada dosa-dosa mereka, bukan bagi orang yang berdoa kepada makhluk, baik manusia, hewan dan seterusnya. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak dapat memberikan manfaat, tidak memberikan madarat. Jadi ibaratnya doa seseorang kepada sesama makhluk itu seperti rumah yang dibuat oleh laba-laba, yang mana rumah itu rapuh dan sangat lemah, ya. Jadi doa yang disampaikan kepada makhluk itu adalah doa lemah yang sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, ya. Karena sejatinya orang-orang yang dimintai doa tersebut bukanlah siapa-siapa, ya, melainkan nama yang dibuat-buat atau prasangka saja, karena merasa ini orang soleh lalu dia berdoa di dekat kuburnya, atau merasa bahwa ini adalah manusia sakti lalu dia meminta keberkahan kepadanya. Dia lupa bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk memberikan, atau maha memberi kita rezeki dan lain sebagainya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari juz yang ke-20 dan kita akan berlanjut kepada juz yang ke-21. Ditunggu sebentar. Afwan. Nah,
Untuk juz yang ke-21 ini masih melanjutkan surat Al-Ankabut, kemudian dilanjut kepada surat Ar-Rum, lalu surat Luqman, surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Ahzab. Ya, ini mulai suratnya pendek-pendek ya. Mulai pendek-pendek, jadi makin banyak surat yang kita ambil dalam satu juz. Di akhir surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita agar mencukupkan diri dengan Al-Qur'an sebagai bukti. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu bukanlah orang yang bisa atau tidak pernah bisa membaca juga menulis. Ini juga merupakan suatu kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua. Seorang nabi, seorang pria yang Allah tunjuk menjadi nabi, yang mana dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya wahyu, yang mana wahyu tersebut yang diturunkan kepada nabi yang ummi, yang berisikan ilmu yang membantah akal sehat, atau yang mematahkan akal orang-orang yang bermain dengan akal mereka, yang ini menunjukkan bukti akan kebenaran. Ya, ini diturunkan kepada nabi yang ummi, itu diturunkan dengan bahasa yang sangat fasih, yang bahkan dapat mengalahkan fasihnya lidah penyair-penyair Arab yang paling fasih sekalipun. Ya, bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah baca, tidak pernah bisa nulis, tapi bisa menyebutkan tentang sesuatu ayat, atau bisa menurunkan ayat-ayat, atau menurunkan kalimat-kalimat yang bahkan tidak bisa dijelaskan keindahannya, atau tidak bisa ditandingkan keindahannya oleh manusia-manusia penyair Arab yang kala itu masih hidup atau yang sudah mati sekali. Ya, tidak bisa dikalahkan. Tidak ada yang bisa membuat sesuatu yang lebih indah daripada Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini, kitab ini berisikan tentang apa? Kabar-kabar tentang Nabi terdahulu, kemudian kabar-kabar tentang hal-hal gaib, kemudian juga yang mana di sini juga menjelaskan bahwasanya kitab Al-Quran itu merupakan pelengkap daripada kitab-kitab yang sebelumnya, ya, yang mana dulu turun kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semuanya, kemudian Allah simpulkan semuanya di dalam Al-Quran. Allah simpulkan semua dalam Al-Quran, kemudian Allah tambah dengan hal-hal yang untuk menyempurnakan agama kita. Ya, di dalam terdapat hukum-hukum yang adil juga dan lain sebagainya. Ini bukti tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah surat Ar-Rum, masih surat Makkiyah juga, jumlah ayatnya hanya 60, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan kabar bahwasanya bangsa Romawi akan mengalahkan kaum Persia, lalu dilanjutkan dengan pembahasan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di awal Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bagaimana bangsa Persia, ya, Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekalahan bangsa Romawi yang dulu mereka bisa menang terhadap orang-orang Persia. Yang mana kita tahu Rusia kita yang mereka memiliki atau menguasai perekonomian dunia, dan juga menguasai kekuatan, ya, kala itu, ya. Kemudian singkatnya adalah bahwasanya di awal Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bahwasanya mereka itu akan menang dari orang-orang Persia, namun di balik itu mereka juga akan dikalahkan. Dan ini menunjukkan kebenaran tentang Al-Qur'an dan juga risalah Nabi Muhammad SAW, juga merupakan kabar tentang hal yang gaib, karena ketika ayat ini diturunkan, Persia masih ada, Romawi juga masih ada. Mana yang lebih dulu diluluh lantakkan oleh kaum muslimin, yaitu orang-orang Persia, yaitu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itulah firman-firman Allah, juga kabar-kabar dari Rasulullah SAW bukti akan kebenarannya, yaitu ketika kaum muslimin merontokkan kerajaan adidaya, yaitu Persia. Kaum muslimin yang mereka datang dari gurun pasir, mereka datang dari jazirah Arab yang tidak pernah
Ya, dari dulu tidak pernah ada kerajaan yang benar-benar berkuasa di Jazirah Arab sebelum kaum muslimin berkuasa di sana. Ya, yang mana kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga membinasakan orang-orang Romawi. Namun itu perjalanannya juga sangat sangat panjang sekali di antara masa keruntuhan orang-orang Romawi, yaitu di masa kerajaannya Muhammad Al-Fatih dari dinasti Utsmaniyah, itu juga masih berperang melawan orang-orang Romawi, atau masih berperang melawan orang-orang Romawi. Dan Romawi dengan orang-orang Roma, meskipun kedengarannya sama, mereka itu adalah yang berbeda. Ya, dikatakan bahwasanya orang-orang Rom dan jadi ada orang-orang Rom dan orang-orang Roma. Orang-orang Roma itu adalah orang-orang Romawi yang berbase, yang ada di Italia, yang basis mereka adalah di Italia dan sekitarnya. Sedangkan orang-orang Rom itu adalah orang-orang Romawi yang berbasis di negeri-negeri Syam, di beberapa daerah negeri Arab dan seterusnya. Dan orang Rom itu masih sekarang masih belum hancur atau masih belum benar-benar binasa. Dan ada, kalau tidak salah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Aus mengatakan bahwasanya akan datang masa di mana Rom atau kaum muslimin akan berkuasa di negeri Roma, ya, di negeri Roma. Namun kapan itu Allah taala a'lam. Karena kalau itu sudah terjadi berarti kiamat juga sudah dekat. Bahkan hal ini mungkin banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin, namun orang-orang Roma banyak di antara mereka yang tahu, ya. Dan ini bisa dirujuk kembali. Kemudian, ya, yang mana ini semuanya tidak lepas daripada hikmah dan juga kudrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mencela kebanyakan manusia yang memiliki banyak pengetahuan tentang ilmu dunia tapi lalai dari belajar ilmu akhirat, yaitu ilmu agama. Ya, ya'lamu zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yaitu orang-orang yang banyak tahu tentang dunia, ngerti mobil, ngerti pertanian, ngerti politik, ngerti ekonomi. Kalau ditanya sholat jenazah gimana caranya, aduh mana ya? Dia ngerti tentang apa? Dia ngerti tentang ilmu kedokteran, dia ngerti tentang ilmu politik, ilmu hukum dan sebagainya. Kalau ditanya sujud sahwi yang dibaca apa? Icep ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang paling banyak ngomongnya. Ya, ilmu agama tidak tahu seberapa, ngomongnya banyak tentang agama. Padahal itu bukanlah bidang yang dia kuasai. Di sini orang-orang seperti ini tercela karena dia mendalami ilmu agama sesuai dengan kemampuan kita tanpa harus memaksa. Ya, tapi kewajiban untuk belajar adalah kewajiban milik kita semuanya. Di mana dalam satu hadis yang riwayatnya Hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Talabul ilm, menuntut ilmu, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Yang mana ilmu yang dimaksud di sini adalah qala Allah, yaitu firman Allah, yaitu Al-Qur'an, wa qala Rasul, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabah. Kemudian juga adalah perkataan para sahabat, yang ini merupakan penafsiran daripada Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tidak benar-benar bisa memahami Al-Qur'an tanpa hadis-hadis Nabi. Kita tidak akan bisa benar-benar memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Al-Qur'an tanpa penjelasan para sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini juga sudah pernah disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya tentang penciptaan manusia, tentang Allah menciptakan bumi, tentang petir, tentang hujan, bagaimana stabilnya alam semesta, yang mana tidak mungkin matahari itu berjalan keluar daripada orbitnya. Makanya sekalinya matahari itu keluar jalan dari orbit, geger, berarti sebentar lagi kiamat. Itu kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari barat. Ketika itu dia sudah berjalan di luar daripada orbitnya, namun dia tetap berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika matahari udah keluar dari orbitnya atau berjalan berlawanan dengan orbitnya, berarti kiamat sudah dekat. Dan itu adalah termasuk alamatul qiyamah al-kubra atau alamatul sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Ya, meskipun setelah matahari terbit dari
barat, dia akan kembali terbit dari timur, dan kehidupan bagi pintu taubat. Waliyadzubillah. Ya, dan yang tidak tersisa pada hari kiamat kecuali orang-orang yang buruk-buruk saja, yang hanya membuat kerusakan. Ya, dan ketika itu barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan dunia, menghancurkan alam semesta ini. Yang mana di akhir daripada surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan perintah untuk bersabar, ya, yang mana bersabar di sini mencakup bersabar di dalam berbuat ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, bersabar di dalam belajar, bersabar di dalam di dalam beramal dan berdakwah dan seterusnya. Kemarin kita ingatkan lagi ayat yang kemarin beberapa waktu lalu kita baca. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kalian untuk salat. Memerintahkan, mengajak keluarga kita untuk salat, ana yakin 100% antum semuanya sudah menjalaninya, ya. Antum semua sudah mengajak anaknya, suaminya, istrinya untuk melaksanakan salat. Tapi apa yang mungkin yang belum adalah poin berikutnya itu wastabir 'alaiha, bersabarlah di dalam mengajak. Bersabar itu apa? Bersabar itu kalau kita ditanya, sabar itu seperti apa? Itu seperti doanya Nabi Zakaria, di mana Nabi Zakaria tidak pernah berhenti berdoa untuk meminta keturunan sampai beliau tua renta, sampai rambutnya semuanya memutih, tubuhnya sampai melemah dan seterusnya. Berikutnya adalah surat Luqman. Ayatnya lebih pendek, hanya 34 ayat. Ini adalah surat Makkiyah, ya, yang mana ini merupakan jawaban Allah ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah tentang Luqman dan anaknya, sehingga Allah turunkan surat ini. Yang mana surat Luqman ini berisikan tentang hikmah daripada kisahnya Luqman, ya, yang mana di sini Luqman, ya, di sini tidak ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang saleh. Allah tidak menyebutkan Luqman ini siapa, yang pasti dia adalah orang saleh. Dia berpesan kepada anaknya. Pesan seperti apa? Ya bunayya, pertama, wa idh qala Luqmanu li ibnihi, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, inna syirka la dhulmun azim, karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Ya, kemudian wasainal insana biwalidayhi kemudian diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya di sini adalah ibu yang sudah mengandung kita sampai dengan lemah lalu menyusui dan seterusnya. Kemudian Luqman juga mengingatkan anaknya agar apa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diperintahkan untuk salat, perintahkan untuk amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari keburukan, dan juga diperintahkan untuk bersabar atas segala musibah. Kemudian juga jangan palingkan wajahmu dan berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya, nggak boleh kita berjalan di muka bumi dengan sombong. Boleh sombong kalau kita itu di tempat yang tidak diciptakan oleh Allah. Tapi di mana tempat yang ada yang tidak diciptakan oleh Allah? Tidak ada. Ya, berarti selama kita masih berpijak pada makhluk Allah, berpijak kepada tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan jumawa, jangan sombong, jangan takabur. Ya, sehingga di sini juga ada perintah untuk merendahkan suara. Maksudnya apa? Yaitu jangan meninggikan suara dengan penuh kesombongan. Kemudian berikutnya adalah surat As-Sajdah, ya, bukan surat As-Sajadah, tapi adalah surat Sajdah, surat sujud. Ya, sajdah itu seperti rakaat, ya, kalau bahasa kita rakaat, ya. Kalau sajdah yang di satu sujud, rakaat artinya rukuk. Sehingga kenapa kok salat namanya ada satu rakaat, dua rakaat, yang jadi patokan itu kan rukuknya. Sehingga dikatakan seseorang itu dapat satu rakaat kalau dia dapat satu rukuk. Rakaat artinya rukuk. Kenapa dinamakan surat As-Sajdah? Karena di dalamnya ada ayat sajdah atau ayat sujud tilawah. Yang mana kita pernah bahas sebelumnya bahwasanya surat Luqman itu ditutup dengan ayat tentang 5 kunci ilmu ghaib, di mana Allah Ta'ala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah punya ilmu tentang datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith, Allah turunkan ilmu tentang kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, sedangkan manusia mereka tidak tahu apa yang terjadi besok. Allah tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan manusia tidak tahu kapan atau di mana dia akan diwafatkan oleh Allah. Allah tahu. Ya, innallaha alimun khabir. Allah itu maha tahu dan khabir. Apa makna khabir? Khabir itu istilahnya tidak ada satu sisi pun yang tidak Allah ketahui. Nah,
Dan sedangkan pada surat As-Sajdah Allah memperinci masalah ilmu-ilmu gaib tersebut. Ya, judul besarnya adalah penciptaan hingga kebangkitan. Nah, ini sudah jam 6, kita akan selesaikan sedikit lagi. Yang mana di sini dikabarkan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau anggaplah kita tidak kata bersemayam, tapi kita kata istiwa di atas arsy-Nya. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya istawa yastawi atau istiwa artinya adalah istila atau istaula yastauli, maka itu adalah penafsiran yang tidak tepat. Istawa adalah artinya istiwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bersemayam. Namun kalau anggaplah kata tersebut tidak tepat, kita pakai kata bahasa Arabnya, yaitu istiwa. Dan kita tidak boleh menerjemahkannya menjadi istila atau istaula yang arti berkuasa. Memang betul Allah penguasa segala sesuatu, tapi kenapa istaula tidak benar? Karena di dalam bahasa Arab, kata-kata istaula yastauli itu berarti menguasai sesuatu yang sebelumnya bukan milik dia. Kalau kita katakan atau ada orang mengatakan Allah istaula 'alal 'arsy, yaitu menguasai arsy, terus siapa yang dulu menguasai arsy sebelum Allah Subhanahu wa taala? Sehingga penafsiran istawa dengan istaula adalah penafsiran yang tidak tepat, tidak benar. Ya, kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengatur semua urusan langit dan bumi, bahkan di sana ada malaikat yang membawa urusan itu naik dan turun dari langit yang jaraknya 1000 tahun. Dari satu langit ke langit yang lain, jauhnya itu 1000 tahun perjalanan. Ya. Tapi untuk malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, semua itu dapat ditempuh hanya dalam 1 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, afwan ini suara makin kecil karena tenggorokan sakit ya. Ini Allah berkabar tentang atau mengabarkan kepada kita tentang bagaimana manusia pertama diciptakan. Ya, yang mana kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala berkata bahwasanya orang-orang yang beriman Allah tempatkan dia di surga. Ya. Sedangkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir, munafikin dan seterusnya, tempat mereka adalah di neraka. Kemudian yang terakhir adalah surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini adalah surat yang mengabarkan atau surat yang berkabar tentang surat yang berkabar tentang perang Ahzab atau kita kenal dengan nama perang Khandaq. Jumlah ayatnya ada 73 dan surat ini adalah surat Madaniyah karena surat Al-Ahzab ini turun setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah karena kaum muslimin tidak berperang kecuali setelah mereka beberapa tahun mereka tinggal di kota Madinah. Kenapa namanya Ahzab? Ahzab artinya hizb, jamak daripada hizb artinya kelompok. Ahzab adalah kelompok-kelompok. Karena pada peperangan ini orang-orang dari berbagai macam kelompok semuanya bersatu untuk memerangi kaum muslimin, memerangi Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kemudian singkatnya, perang Ahzab itu adalah perang antara orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya dari Bani Hawazin, dari Bani banyak sekali ya. Mereka semuanya datang untuk mengepung kaum muslim. Yang kemudian ada seorang sahabat yang bernama Salman al-Farisi yang berasal dari Persia. Dia memberikan saran, memberikan usul kepada Rasulullah yang ini sebelumnya tidak pernah terpikir oleh orang-orang Arab karena ini ide dari orang-orang Persia yaitu dengan cara membuat apa? Membuat parit ya. Membuat parit. Namun di luar itu setelah mereka membuat parit sehingga pasukan orang-orang musyrikin tidak mampu yang mengusir yang membuat orang-orang kafir Quraisy beserta sekutunya akhirnya memaksa mereka untuk pulang ke kotanya masing-masing ya. Yang mana di luar orang-orang Quraisy kaum muslimin ini juga dapat ujian lagi yaitu dari orang-orang munafik datang ke orang Yahudi, datang ke orang musyrik, semua datang ya untuk membuat perjanjian atau untuk melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya mereka bilang orang Yahudi, "Oh, aku akan bersama kalian."
datang ke orang musyrikin Quraisy, aku bersama kalian, ternyata ketika perang terjadi mereka tidak nampak batang hidungnya, walau mata kakinya pun tidak nampak, jidatnya tidak nampak. Maka kabur melarikan diri. Ya, itulah orang-orang munafikin, manusia paling pengecut di muka bumi. Ya, sedangkan yang tersisa untuk menjaga kota Madinah adalah orang-orang yang beriman saja. Yang mana kemudian setelah perang Ahzab ini Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah yang kala itu ikut membantu orang-orang Quraisy dan melanggar janji perdamaian mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah besok semoga tidak ada halangan kita akan mengkaji juz yang ke-22. Nah, kami kembalikan kepada MC wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu kasiran pada Ustadz Muhammad Haris Lutfi yang sudah menyampaikan kajian tafsir pada pagi hari ini di juz 20 dan juga 21. Semoga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kita, kemudian bisa bermanfaat dan menjadi salah satu keberkahan pada hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan jazakumullah kasiran pada teman-teman semua yang sudah hadir maupun join pada kajian tafsir pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimudahkan serta diberikan keistiqomahan untuk terus bisa mengikuti dan juga melaksanakan serta mengikuti kajian sampai nanti di juz 30. Dan marilah kita akhiri kajian pada kesempatan kali ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.